Pernah kebayang nggak ada sebuah peta, tapi isinya bukan kota atau negara? Peta ini justru nunjukin hubungan antar ide dan gagasan ilmiah. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas cara super keren untuk melihat jaringan pengetahuan yang selama ini sebetulnya tersembunyi di depan mata kita. Pertanyaan besarnya kan gini, gimana caranya kita memetakan sesuatu yang abstrak banget kayak sebuah bidang riset? Gimana kita bisa ngelihat struktur, koneksi, bahkan tren yang membentuk ilmu pengetahuan itu sendiri? Biar gampang, coba deh bayangin ini kayak media sosial tapi buat ide. Kalau di medsos kita terkoneksi sama orang lain, nah di dunia sains, ide dan karya ilmiah itu juga saling nyambung. Analisis kositasi inilah yang tugasnya memetakan lingkaran pertemanan antar ide-ide tadi. Oke, kita mulai ya. Pertama-tama, kita akan lihat gimana sih metode canggih ini bisa memetakan koneksi-koneksi tak kasat mata yang selama ini membentuk dunia ilmu pengetahuan. Nah ini dia, ide dasarnya, yang dicetuskan oleh Henry Small tahun 1973. Simple, tapi dampaknya luar biasa. Gini logikanya, kalau banyak banget peneliti, pas nulis karya mereka, sama-sama merujuk ke dokumen A sekaligus dokumen B, itu artinya ada sesuatu yang nyambungin kedua dokumen itu di kepala para ilmuwan. Selanjutnya, yuk kita bedah logikanya lebih dalam. Kenapa sih ide sesederhana dikutip bersama-sama ini bisa jadi indikator yang kuat banget? Disinilah letak jeniusnya. Kalau analisis citasi biasa kan cuma satu arah, dokumen C mengutip dokumen A. Itu nunjukin pengaruh langsung. Tapi kositasi ini lebih cerdik. Di sini, dokumen C mengutip dokumen A dan dokumen B. Jadi hubungan yang kita ukur sebenarnya bukan ke C, tapi justru antara A dan B, sebuah hubungan yang nggak langsung, yang diciptakan oleh peneliti-peneliti lain yang bertindak sebagai pihak ketiga. Intinya tuh simple banget, semua soal frekuensi. Kalau ada ratusan artikel yang mengutip A dan B barengan, ya kita bisa asumsiin kalau keduanya punya hubungan ide yang erat banget. Mungkin mereka bahas teori yang sama, pakai metode yang mirip, atau menjawab pertanyaan riset yang saling terkait. Dan kerennya lagi, teknik ini fleksibel banget. Kita bisa pakai di level mikro untuk memetakan hubungan antar dokumen atau artikel. Bisa juga kita naikin levelnya untuk melihat koneksi antar penulis, jadi kelihatan mazhab atau aliran pemikirannya, atau bahkan di level makro kita bisa memetakan hubungan antar jurnal buat ngerti struktur satu bidang ilmu secara keseluruhan. Oke, konsepnya udah dapet ya. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya para peneliti mengubah tumpukan data sitasi mentah menjadi peta visual yang bisa kita lihat ini? Prosesnya itu sistematis banget. Pertama, data sitasi dikumpulin dari database raksasa kayak Scopus. Terus, data itu diolah jadi matriks kositasi. Bayangin aja kayak tabel super besar yang nyatet seberapa sering setiap pasang dokumen dikutip barengan. Habis itu, software khusus mengubahnya jadi visual jaringan. Nah, langkah terakhir dan terpenting, interpretasi, membaca dan memahami arti dari kelompok-kelompok atau klaster yang muncul di peta. Tentu ini bukan sulap ya, tapi beneran pakai teknologi. Alat bantu seperti False Viewer dan Cheatespace inilah yang jadi kartografer digitalnya. Mereka yang melakukan perhitungan rumit dan mengubah angka-angka jadi peta interaktif yang bisa kita jelajahi. Jadi, ini proses yang sangat teknis dan bisa diulang. Oke, petanya udah jadi. Terus, apa sih yang sebetulnya bisa kita baca dari peta ini? Kenapa visualisasi ini begitu berharga buat para peneliti? Yuk, kita coba baca petanya bareng-bareng. Pertama, lihat deh titik-titik atau lingkaran-lingkaran di peta. Itu namanya node. Setiap node ini mewakili satu hal. Bisa satu artikel, bisa juga satu penulis. Ukurannya juga penting loh. Biasanya makin besar nodenya, makin besar pengaruhnya, atau makin sering dia dikutip. Lalu, ada garis-garis yang nyambungin antar node tadi kan? Itu disebut edge. Nah, garis inilah inti dari analisis kositasi. Perhatiin ketebalannya. Karena makin tebal garisnya, artinya makin sering kedua node itu dikutip bersamaan, yang berarti hubungan konsep di antara mereka makin kuat. Nah, ini dia bagian yang paling bikin aha. Waktu Anda lihat sekelompok node ngumpul bareng dan warnanya sama, itu bukan kebetulan. Itu adalah sebuah klaster. Klaster ini mewakili sebuah komunitas intelektual, sekelompok karya atau penulis yang sering banget dirujuk barengan, yang akhirnya membentuk subbidang atau aliran pemikiran tertentu. Jadi, dengan memahami node, edge, dan cluster, peneliti bisa dapat wawasan yang luar biasa. Mereka bisa langsung lihat mana karya-karya klasik yang jadi fondasi ilmunya, atau nemuin klaster baru yang lagi ngetrend sebagai topik hangat. Ini tuh kayak kita punya pemandangan dari atas untuk melihat seluruh lanskap intelektual sebuah bidang. Keren banget kan? Tapi tentu saja,
Sama kayak alat analisis lainnya, metode ini punya keunggulan yang luar biasa, tapi juga punya beberapa batasan penting yang perlu kita ingat. Kelebihannya jelas banget ya. Ini adalah cara yang objektif buat memetakan pengetahuan. Bisa mengungkap hubungan antar ide yang mungkin nggak kelihatan sebelumnya. Dan secara visual, nunjukin mana klaster riset yang utama dan mana tren yang lagi naik daun. Namun, kita juga harus jujur soal kekurangannya. Metode ini cenderung lebih berpihak pada karya-karya lama yang sudah banyak dikutip. Jadi karya baru kadang terpinggirkan. Terus, hasilnya juga sangat bergantung pada seberapa lengkap database citasinya. Dan yang paling penting, dikutip itu nggak selalu berarti setuju loh. Bisa jadikan dikutip untuk dikritik. Jadi, kesimpulan utamanya begini, analisis citasi adalah sebuah lensa interpretasi yang sangat kuat. Lensa ini membantu kita melihat struktur pengetahuan dengan cara baru, tapi kita harus ingat, ini bukan cermin yang sempurna. Ini adalah sebuah peta yang membantu kita navigasi, bukan representasi realitas yang absolut. Ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang menarik. Kalau sekarang saja kita sudah bisa memetakan ide dan gagasan, kira-kira penemuan tak terduga apa lagi ya yang menanti kita di masa depan? Terima kasih sudah menyimak.